zaman ini soal itu bahaya saya ngajari kita sebagai umat Rasulullah menjawab daripada panggilan Rasulullah umat buatan wonten. Ini ngapunten saya semua juga ngapunten kata. Kalau jelas ini pengen dulur-dulur kok semerap niki. Pengen dulur-dulur kok saken ngraosaken baget akhirat. Amin. Sesuai kali ingkang dipun lajengaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggih matur dawuh kalih malaikat. Aku pengen roh umatku endi. Kados sing dipun dawaken punawati tiyang. Lajeng Rasul sampun di paling preso umat panjenengan ya Rasulullah. Rasulullah lega lan legawa nyawane lepas saking jasadipun. Atas mboten tresna Rasulullah mboten. Lajeng kita ngeten iki dos pundi. Kita saged ngerti ngeten iki. Niku amargi nggih tiyang ingkang celaka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lamun kita lek mboten digandeng tiyang ingkang cedhak Rasulullah. Soneng Allah. Karena lamun kita saged ngabur Allah. Karena lamun kita saged ngabur Allah. Tanpa Rasulullah. Tanpa syafaat lan pitutur Rasul. Tanya lamun kita oleh sahabat Rasulullah mboten digandeng jangan celak lan dipun percaya beliau Rasulullah sebagai nabi Rasul. Beliau ngajari kita. Insya Allah mboten itu dawuh ngaten. Lek pengen iso mrate tanpa sultan. Ini bertanpa sih. Wujud-wujud. Agemane karuhun sinaono. Pahamono bisa rumoso ora bisa. Terus napa yang dimaksud mrate tanpa sultan? Mrate tanpa sultan niku lek diartekne arti bahasa mencolot gak karo sikil. Lek diartekne arti bahasa, miber tanpa siwi, miber gak karo siwi. Mustahil saged. Nanging beliau Nabi Rasul dawuh lek pengen bisa mrete tanpa bang miber tanpa siwi wujud-wujud ateges aja ditambahi aja dikurangi ageman karuan apa ageman kuwi ilmu sing diciptakne karuan wong sing diyakini dadi ilmu ciptaane wong sing diyakini dipelajari dipahami dilakoni bisa rumangsa ora bisa ngeten niku. Terus mun jelas lek awake dhewe mboten pikantuk sawetet kenjane mboten mungkin saged wonten rasa subhanahu wa taala. Dan mereka pun disebutaken. Dan beliau zauk anak telu. Zauk akhatiyah. Kuwi sing iso nglakoni mung para nabi lan rasul. Terus tingkatan misalnya zauk Rasulullah. Sing iso nglakoni wong sing mun cecek dari Rasulullah. Para sultan auliya. Terus misalnya zauk akhatiyah. Wong sing iso nglakoni otomatis wong sing oleh doa resune wong sing ketika Rasulullah mau. Jadi gak mungkin iso, senajan iso gak mungkin ada resu. Lek mboten mungkin angsa ada resu. Mboten saged nglampahi apa itu. Lah wakidiyah niku napa to? Lah wakidiyah niku artine tanpa batas antara kita kalih beliau Sohibul Wahid. Cinta lebur al-mahabbatu antahaba khalaqahu mahbub. Apabila kita lebur pada yang kita yakini, mencintai sampai lebur, maka di situ kita akan adanya interaksi
yang tidak kita sadari itu bimbingan rohani, yang mana bimbingan rohani sebagai zawakidiyah. Dan zawakidiyah itu yang mengantarkan kita soal kepada Rasulullah SAW. Tanpa adanya rasa cinta yang lebih kepada beliau, maka tidak akan terjadi zawakidiyah. Karena apa? Itu wangdurilah ya sayyidi binatullah. Pancarilah batinah kawula enang hina, kawula enang peteng kanthi bimbingan panjenengan. Duwe bimbingan kawula. Musilatillah kadroh. Nggih menika radiasi batinnya. Enang ngeteraken kula sedanten ingkang hina niki sawanten dumateng mahaluhur. Ya. Jadi intine interaksi kita kali Mbak Yai ini boleh saged diusahani interaksi rasa mahabbah terhadap ini. Kalau kita punya rasa cinta, boten wonten pengkhianatan di antara kita. Adanya kita mengkhianati, maka tidak ada rasa cinta. Dan kalau tidak ada rasa cinta, otomatis zawakidiyah tidak terjadi di dalam diri kita. Ada lagi. Terusnya Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahabbatu antaba khalaqahu mahbub. Wal mahabbatu ila rohi wahidin. Dan apabila terjadi zawakidiyah, maka yang terjadi dari diri kita, di hati kita ada roh punya wahidiyah. Dan kalau rohnya wahidiyah ada di dalam diri kita, maka orang yang hidup atau ada roh yang hidup itu bisa dibimbing, bisa dibina, bisa dipupuk. Dan kalau di dalam diri kita tidak ada rohnya wahidiyah, kita bagaikan mayat. Walaupun kita hidup, kita punya akal, maka tidak ada bimbingan sama sekali. Karena tidak ada roh daripada golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya semua tadi mahabbah kepada dunia. Karena tidak ada orang yang semulia beliau selain beliau sebesar panjenengan. Beliau juga termasuk darah beliau. Beliau justru keturunan daripada Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Syarif dan Sayyid bertemu kemudian lahirlah beliau. Beliau termasuk cucu beliau Rasulullah SAW, walaupun beliau sebagai Nabi Rasul. Dan walaupun beliau mampu sowan kepada Allah langsung tanpa melalui Rasulullah, tetapi beliau menjaga adab, mengajak Rasul, karena ada beliau yang sangat istimewa, ada bayi sangat istimewa, mengajak Rasul. Mau kita derek sunnah Rasulullah. Padahal beliau mampu pada Allah langsung. Kalau nggak percaya, ada buktinya. Musilatillah hadratillah. Radiasi batinnya yang mengantar kita selain menghadap mahal kita. Berhubung beliau itu sifatnya akal karimah. Beliau wakil dari Rasulullah. Anda asal seperti Rasulullah SAW. Beliau mengajak kita kepada beliau Rasulullah dalam rangka ibadah kepada Allah, mencari syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang hormati, kalau kita lihat selama ini, khususnya saya pribadi, banyak melanggar aturan-aturan telah ditentukan banyak. Dan saat inilah bulan yang paling tepat. Malam hari ini jam yang paling tepat. Di saat kita memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, memperingati Maulud. Di saat kita memberi maulid, kalau kita berbuat ini, insyaallah kita mendapat syafaat beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita rubah, kita pelajari ilmu wahidiyah, mulai lillah, lirasul, lilghaus, kemudian billah, birasul, bilghaus, billah. Nah, ilmu yang
lillah, billah rasul birasul, lil wasbillah itu dalam rangka hubungan kita kepada Allah. Jadi ibadah keyakinan. Lillah, lirasul, lil was itu keyakinan. Itu baik mengajari kita kepada Allah itu kita niat. Lillah, lirasul itu keyakinan. Dan itu sebagai patokan untuk melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Dan selama ini sesuai apa yang dilakukan Bayai, selama Quran diciptakan sampai sekarang belum ada ilmu seperti diwakili. Di samping itu beliau juga jauh bila wonten ilmu ingkang cepat usul kan Allah. Kula sak ikut kula badhe ngamali ilmu niku. Secara otomatis mboten wonten ilmu ingkang cepat kejaba wakiliyah. Jadi kita berbicara di ranah wakiliyah, kita berbicara sebagai sesama pengamal. Maaf, saya tidak membicarakan di luar pengamal. Ngapunten. Saya hanya berbicara dalam mengamal. Bagi pengamal wakiliyah sebaiknya seperti ini. Jadi kalau kita mengamalkan soal wakiliyah, apalagi dalam misi bidang, contoh, saya dan Ki Ageng jalan-jalan. Terus di tengah jalan kita akan makan. Sebelum jalan kita niat, saya jalan-jalan saya niati perintah Allah. Saya pergi sama Gus Sawi, saya niati perintah Allah. Saya niati dari Rasulullah. Saya niati dari bimbingan beliau zaman. Nah itu terlihat di pandang mata lahiriah kita jalan-jalan. Tapi insya Allah nyawa kita, roh kita sudah ibadah kepada SWT. Di sini wakiliyah itu walaupun jalan kita berada di mana-mana, roh kita tetap sowan di lawan Allah SWT. Jadi sudah jelas bahwa ilmu akhir-akhir ini zaman yang paling indah itu adalah ilmu wakiliyah. Kenapa kalau begitu? Karena belum Bayai itu saat terjadi zaman jahiliyah modern. Itu terjadi antara 60 sampai 65 itu terjadi jahiliyah modern. Bahkan PKI saat itu tahun 1964 itu mengadakan gedak seni ludruk di Ngronggo Kediri. Judulnya apa? Matinya Allah. Matinya Allah judulnya itu. Kalau seseorang sudah mengadakan ludruk judulnya matinya kan orang itu sudah akal bijak sekali. Baik itu kasih oleh Allah Subhanahu wa taala mana mau membenahi hati-hati yang rusak. Membenahi iman yang rusak. Dan waktu tepat sekali jahiliyah modern. Itu terjadi di Ngronggo. Matinya Allah terjadi di Ngronggo itu. Dan itu terangkan besok sudah tidak ada Allah, Allah sudah mati. Seperti itu. Auzubillahi min dzalik. Saat itu beliau ditugasi sehingga beliau menciptakan sebuah wakiliyah dalam rangka membenahi keimanan anak-anak manusia yang rusak. Beliau ditugasi Allah untuk membenahi kesempurnaan dan dani keindahan ben api apa? Ben api interaksi antara awake dhewe karo Allah. Nanti Mbak diberi tugas untuk memperindah interaksi antara kita dan Allah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau indah sudah paling sempurna. Kalau sempurna sudah berarti baik. Jadi baik itu belum tentu sempurna. Kalau sempurna sudah tentu baik, kan itu. Kalau indah sudah tentu sempurna. Sempurna belum tentu indah. Jadi beliau menciptakan keindahan antara kita dan Allah, interaksi kita dan Allah dalam rangka mencapai kebahagiaan abadi. Keindahan itu apa? Bagaimana?
Beliau menciptakan keindahan tentang interaksi kita kepada Allah dengan apa niat. Ilah.